Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di analisa saham-saham terbaik pilihan Bapak dan Ibu untuk minggu ini. Untuk alert robot yang muncul dari hari Selasa kemarin tanggal 19 Agustus sampai hari Kamis tanggal 21 Agustus 2025. Kita hari Seninnya ada liburan ya Bapak Ibu. Jadi tanggal 18 hari Seninnya tidak ada alert, tapi tanggal 19 sampai 21 sampai hari Kamisnya kita ada cukup saham-saham yang bisa Bapak Ibu pilih. Nah, uh, itu aja. Nah, ini dia weekly review-nya Bapak Ibu ya. Jadi kita mulai dari tanggal 19 hari Selasa itu cukup banyak juga alertnya kemarin sebenarnya. Padahal pada saat itu marketnya lagi ekstrim-ekstrimnya ya. Sampai hari Selasa juga, sampai hari Jumat juga kita ada juga buka MTech Auto dan ini maaf nih SMA nih. Kok ketutup dia? Ini ya Bapak Ibu agak aneh nih. Dan ini sudah kita buat aftermarket close-nya untuk penutupan tanggal 22 ya, hari Jumat sudah ada. Oke, Bapak Ibu, itu saja. Jadi ini alertnya terkirim melalui Telegram bot. Nanti Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video juga. Oke, langsung aja disclaimer-nya on ya, Bapak Ibu. Trade at your own risk. Kita nanti akan coba analisa saham-saham terbaik. Kita anggap terbaik karena ini adalah pilihan Bapak Ibu dari alert yang muncul. Untuk aftermarket close, seperti tadi saya sampaikan, sudah ada videonya. Bapak Ibu bisa nonton. Ini beberapa saham korporasi yang bergeraknya sudah alertnya tidak fresh dan bergeraknya sudah baik, sudah banyak. Harusnya masuknya bulan lalu, kalau nggak salah bulan 7 ya Bapak Ibu. Jadi saya kebetulan sudah punya juga. SMA sudah punya, Buka sudah punya ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa nonton dulu aftermarket close-nya terutama untuk terkait dengan IHSG ya. Jadi walaupun nanti kita IHSG akan bahas singkat, tapi kalau untuk yang alert ini dia penutupan hari Jumatnya sudah dibahas. Weekly-nya juga ya. Oke, ini dia Bapak Ibu votingnya. Untuk alert yang muncul tanggal 19 sampai tanggal 21 Agustus ada 10 saham. Nanti kita akan bahas saham-saham 5 besar yang terpilih, 5 banyak yang dipilih oleh Bapak dan Ibu. Kita akan pilih 5, lalu kita akan analisa secara detail dengan white off-nya dan kita analisa weekly-nya. Ini kan dia alert terakhir itu hari Kamis dan kita akan update dengan hari Jumat. Dari 10 ini, maka suara vote yang terbanyak itu adalah ini ya, 5 ya Bapak Ibu. Vote suara yang masuk sebanyak 233 ya. Jadi mungkin banyak yang sahamnya tidak ada, jadi mereka nggak memilih juga. Pilihan pertama, pilihan saham terbaik minggu ini yang dipilih Bapak dan Ibu adalah MBMA. Ini banyak yang pilih ini. Tadi saya di Telegram channelnya sudah saya sampaikan ini ada beberapa alasan kenapa mungkin orang memilih MBMA terbanyak. Karena pertama, orang mau beli tapi dia keburu tinggi, maka dia berdoa supaya turun. Kedua, orang yang sudah profit taking, dia mau buyback lagi, berdoa supaya turun. Ketiga, orang-orang yang beli tapi nyangkut ya, dia ingin melihat semoga analisanya sesuai harapan bahwa MBMA segera naik. Oke, ini. Jadi dia 27%, 62 suara, ASI 15%, 35 suara, Semarkon 14%, 32 suara, ada Java 10%, 22 suara, dan terakhir BRPT 8% sebanyak 19 suara. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memilih sudah memberikan suaranya kepada saham-saham yang tidak terpilih. BBTN, ini BBTN saya punya ya, masuknya saya sudah profit lumayan di harga 1000 saya masuk. Baru BSD juga bagus ini sebenarnya, tapi orang mungkin ingin melihat SMRA, Energi, terima kasih LSIP, ini sawit lagi bergerak. Dan United Tractor pasti ada sesuatunya. Baik, nanti Bapak Ibu walaupun tidak terpilih sahamnya, silakan analisa dengan cara yang sama ya, analisa sendiri. Oke, itu saja. Ya, ini kemarin alhamdulillah kita sudah berhasil melaksanakan workshop volume price analysis dan Wyckoff method ya. Jadi untuk weekly analysis kita akan bahas tentang Wyckoff-nya. Cuman memang saya tidak bisa memberikan teorinya banyak-banyak. Sebab apa? Untuk teori ini saya membutuhkan waktu 1 hari di kelas. Lalu
ada yang bertanya minta supaya online. Nah, untuk level advance ini nggak bisa online. Karena Bapak Ibu bisa lihat, ini ada paperwork untuk praktis ya. Jadi ada latihannya di dalam kelas bersama-sama membahas ya. Jadi memang harus praktik. Namanya juga workshop ya, harus ada yang dipraktikkan. Kalau online bagaimana caranya? Terus ini juga hanya dibuka hanya bagi orang-orang yang sudah ikut trading as a business, sebab kita sudah tidak bicara lagi dengan risk management, tidak bicara lagi bagaimana pasang stop loss. Jadi dia langsung bagi yang berminat untuk level advance-nya belajar volume price analysis dan wake up bisa ikut ini ya. Ada yang bertanya tadi kapan lagi Pak? Untuk terdekatnya Sabtu depan, tapi sudah 6 orang sudah jalan kita. Kapan lagi? Mungkin tahun depan ya. Mungkin tahun depan. Jadi yang mau berminat harap tunggu dulu. Harap ikut trading as business baru bisa ikut level advance nanti kalau bicara tentang Wyckoff ya dia detail sekali. Karena ilmunya banyak sekali yang harus disampaikan. Oke ya, selamat bagi Bapak dan Ibu yang kemarin sudah ikut workshop level advance. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa practice make perfect. Kita akan coba nanti juga melihat saham-saham yang dipilih ini dengan Wyckoff. Ya ini terakhir tanggal 19 ya Bapak Ibu. Mungkin Oktober bulan 11 ada, November mungkin ada ya. Oktober, November mungkin ada. Tapi harus tanya kelas dulu. Tapi saya pastikan biasanya 2006 mudah-mudahan ada. Kalau round keempat nih saya harus tanya ruangan dulu ya. Ini kan round ketiga nih. Oke, apa bedanya after market close dengan weekly stock analysis? Pertama, after market close itu kita membahas saham yang alert pada hari itu. Kita fokus ke volume price-nya. Alert terakhir, kita lihat volume price-nya. Sedikit kita singgung sama untuk strukturnya. Karena semua volume price analysis ini harus diletakkan ke struktur Wyckoff. Dan kita di weekly stock analysis ini sahamnya adalah yang Bapak Ibu pilih. Ya, 5 saham saja sudah terbatas. Dan kita akan lakukan update datanya dengan hari Jumat dan lakukan juga pendekatan fokus terhadap Wyckoff. Kenapa? Karena Wyckoff ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya sudah pakai Wyckoff sejak tahun 2008. Udah berapa tahun tuh? Dia efektif di weekly. Ya, efektif di weekly. Entry tetap di daily ya. Oke, jadi untuk sharing ilmunya, pendahuluannya Bapak Ibu, inilah simplifikasi dari Wyckoff ya. Jadi Wyckoff itu mengatakan ada 4 dalam struktur Wyckoff-nya ada 4 fase ya. Kalau dibilang di sini ada akumulasi, ada markup, ada distribusi dan markdown. Ini kita kenal sebagai hukum ketiga Wyckoff ya. Jadi ini adalah hukum ketiga Wyckoff. Jadi akumulasi itu adalah cause terhadap markup. Jadi markup ini tidak mungkin terjadi tanpa akumulasi. Lalu distribusi ini adalah cause terhadap markdown. Hukum ketiganya. Jadi tanpa ada distribusi tidak akan ada markdown. Dan kalau kita lihat struktur akumulasi, ada saham di mana dia terakumulasi. Kalau kita beruntung kita akan mendapatkan spring. Oke. Lalu kita akan mendapatkan the best time for buying. Tidak ada waktu terbaik membeli setelah ini ya. Karena technical analysis kan terkait timingnya. Jadi secara teori, ya udah ini adalah the best time for buying. Nanti kalau di level advance, Bapak Ibu akan belajar the best price for buying. Lalu kalau kita beruntung, kita akan diberikan second chance to buy. Kadang-kadang dia naik terus, nggak turun lagi. Begitu juga dengan distribusi, kalau kita beruntung, kita akan mendapatkan namanya UTAT ya setelah distribusi. Lalu kita akan mendapatkan the best time for selling. Setelah itu kalau beruntung lagi mendapatkan second chance to sell. Nah inilah dia skematik simpelnya, siklusnya dia akan berulang kembali, setelah markdown dia akan akumulasi lagi dengan berbagai macam ketentuan tertentu ya. Oke, jadi seperti saya sampaikan di kelas juga, memang belajar market itu kan banyak dinamikanya, tapi Wyckoff menyarankan kita fokus aja terhadap 2 struktur, 2 fase, yaitu fase yang disebut dengan akumulasi dan fase disebut dengan distribusi. Berikut ini adalah skematik dari akumulasi Wyckoff ya. Jadi Wyckoff itu mengatakan bahwa terjadi change of character, perubahan yang dapat dikasih label sebagai ini preliminary of support ya. Lalu ada selling climax, auto reaction, secondary test, ini adalah change of character. Lalu ini adalah cause-nya, fase B, di mana kita sering melihat adanya sign of weakness, sign of strength ya. Dan kalau kita beruntung, ciri-ciri khususnya kita akan mendapatkan namanya spring. Nah, spring dia akan tes berkali-kali untuk menjamin bahwa testingnya selesai. Maka dia akan pindah ke fase D. Ini kita sebut dengan kalau di level trading as business
kita sebut sebagai ready to uptrend, dan dia akan menjadi the best time for buying. Kita akan menemukan backup yang lalu second chance to buy juga di sini. Setelah itu dia masuk fase A. Fase A ini merupakan fase markup. Nah, ini distribusi ketika terjadi sesuatu, ada preliminary supply, ya ini preliminary support. Dia akan menemukan buying climax, authorization secondary test. Nah, ini adalah change of character, maka kita sebut dengan fase A. Lalu fase B, sering kita melihat sign of weakness atau uptrust. Ya, ini ciri-cirinya volumenya kecil-kecil. Ya, kalau nanti di level 8 kita akan belajar, namanya creek, ya, ice. Lalu ini ada utat. Utat after distribusi, dia akan tes berkali-kali untuk menjamin tidak ada lagi demand yang akan mengangkat ke atas. Maka kita akan melanjutkan dengan fase D yang dikenal dengan ready to downtrend. Kadang mendapatkan the best time for selling, lalu kalau kita beruntung kita akan mendapatkan second chance to sell, lalu dia pindah ke fase A atau markdown. Nah, ini aja lah. Yang kita analisa, kita mencari saham-saham yang respect terhadap wake off, ya. Jadi kita bisa ikut. Kalau nggak, karena menurut teori random walk itu kan, walaupun saham itu kita tidak bisa analisa pasti besok akan naik atau turun, tapi secara garis besar, ya, dia akan punya pattern-pattern tertentu, pola-pola tertentu. Oke. Nah, saya rasa cukup itulah. Itu bisa diselesaikan dalam 5 menit. Tapi untuk menjelaskan ini, apa motifnya, apa yang dilakukan di belakang layar, itu harus saya jelaskan di dalam kelas, ya. Pola-pola apa saja yang terjadi itu cukup detail kalau kita ini, dan kita praktekkan biasanya. Oke, Bapak Ibu, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Kita sebelum membahas saham-saham yang terpilih, kita akan review dulu kompositnya, Bapak Ibu. Oke, kita cek kemarin Speedo Composite, tapi nanti Bapak Ibu bisa lihat detail lagi atau nontonnya. Dia daily-nya berada di grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita lihat Speedo Composite untuk weekly-nya. Weekly juga berada di grid, artinya terdeteksi sekarang sahamnya posisi demand lebih besar daripada supply. Apakah nanti minggu depan atau besok supply-nya masuk dan dia bergeser ke netral, ya harus masuk dulu datanya. Kita cek dengan VPA Weekly Composite. Kita cek Weekly Composite-nya, kemarin sudah ada, tapi kita review saja, ya. Jadi untuk minggu ini, selain kita ada libur kemerdekaannya tanggal 18, kita melihat ada sedikit anomali. Anomali ini, Bapak Ibu. Kenapa? Volumenya cukup besar nih, dan dia terjadi churn. Oke. Dia churn, volumenya besar, anomali volumenya besar, tinggi, spreadnya kecil. Kan ini menyalahi hukum kedua Wyckoff, bahwa kalau ada effort, harus ada result. Kalau ini terpantau, effortnya tinggi sekali nih, tapi resultnya kecil. Spreadnya nggak kemana-mana, ya. Jadi ini sepertinya sedang terjadi pertempuran antara supply and demand. Dia candlenya merah, pengen ditekan merah tapi tidak berhasil, atau kemarin dia naik dibawa ke tinggi tapi di titik terakhir diguyur merah. Nanti kita lihat daily-nya. Cuman kalau dari pattern kita lihat dia sudah terbentuk patternnya, ya, dan dia sudah all time high. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah high low, ini higher high. Jadi dia sempat break all time high, ya, Bapak Ibu, lalu supply-nya langsung masuk untuk profit taking. Di sini juga yang perlu kita waspadai, ya, sedikit tampaknya ada distribusi dalam chart weekly, ya. Jadi sahamnya naik, tapi sebenarnya ada distribusi nih. Sebenarnya, ya. Selain minggu ini kita ada churn. Lalu kalau nggak mengerti churn, silakan nonton tutorialnya. Ada di tutorial VPA kalau nggak salah, ya. Mudah-mudahan tidak salah. Atau di kelas sudah diajarin itu. Kita lihat dengan VPA Composite. Nah, ini daily-nya kita buka lagi. Kemarin daily-nya. Nah, ini yang kita maksud tadi, ya. Dia sudah ada sinyal sinyal sell. Lalu setelah itu dalam 4 hari terakhir, karena kita hari Seninnya libur, dia memang tidak kemana-mana. Jadi dia tekanan ada sedikit masuk. Churn-nya, ini churn buy berarti, ya. Lalu dia ditekan supply. Kalau kita lihat memang pas churn buy-nya ada peningkatan, lalu dia turun nih. Jadi oke lah, Mas Ibu. Kita belum bisa ngapa-ngapain karena mungkin dia harus pullback dulu kalau kembali all time high-nya. Pullback-nya kemana? Nah, ini ada disebut dengan resisten. Dia
kalau biasanya dia akan tutup gap, dia akan ngejar gap, atau dia ngejar yang namanya resistance become support. Kalau kita cek harusnya ini demand zone. Kita cek dengan VBP composite sudah saya jelasin sebenarnya. Kita cek dulu supaya tahu, meyakinkan bahwa disitulah demand zone-nya. Ini dia. Ya, ini adalah demand zone-nya. Jadi kalau melihat ini ya tadi di sinilah, kalau dia turun ke bawah ya memang dia akan mengambil demand. Jadi daripada Bapak Ibu kalau mau masuk di daerah ini nih konservatif ya, mungkin 1%, 2%, 3%. Nah, ini baru 10% di sini yang aku alokasikan dananya. Kalau jebol dia akan mengejar ini kembali yang paling besarnya ya. Oke, jadi kalau dia pullback itu harusnya wajar. Ya, cuman volumenya aja kemarin agak tinggi kalau di daily, tapi di weekly-nya juga tinggi. Itu yang agak sedikit anomali. Oke, sementara foreign flow, PIF composite, kita lihat asing kemarin di hari Jumatnya, dia akumulasi masih. Cuman kalau kita lihat akumulasi, lama-lama ininya masih makin lama makin mengecil ya. Jadi jumlah akumulasi asing di hari Jumat kemarin hanya 264. Jadi kecil. Makin mengecil maksud saya. Oke, itu sekilas untuk composite. Sekarang kita akan membahas saham MBMA, di mana MBA ini adalah pilihan terbanyak ya Bapak Ibu. Dia 62 suara yang masuk. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek speedonya untuk penutupan hari Jumat. Alert dulu ya, salah. Kita cek alertnya. Alertnya hari apa kemarin? Alert MBMA itu tanggal 20, berarti hari Rabu ya. Baik, di hari Rabu ada MBMA, nanti kita akan lihat kembali. Pertama, kita cek dengan speedo MBMA untuk penutupan hari Jumat. Alertnya hari Rabu. Oh, ini dia untuk speedometer MBMA, fear and greed-nya, artinya supply-nya masuk cukup besar dari kemarin hingga membawa MBMA ini masuk ke fear ya. Artinya di sini supply sudah lebih besar oleh demand. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk, tunggu dia ke extreme fear atau tunggu dia di demand zone. Oke, itu dari yang terlihat di speedometer. Kita cek dengan speedo. Kita lihat weekly-nya MBMA. Bagaimana weekly-nya? Sama ya Bapak Ibu. Nanti kita lihat apakah di daily-nya atau weekly-nya ada di bawahnya ini demand zone. Tunggu di sana. Kita cek dengan star MBMA, rotasi saham untuk MBMA. MBMA sekarang masih jatuh di zona panik, belum ada penguatan ya. Jadi mungkin dia kalau ada demand zone baru masuk untuk daily-nya, sementara basic-nya juga tertahan nih. Relatif terhadap komposit yang melemah ya. Kita cek dengan W star MBMA. Jadi dia belum habis panik terbitlah hope itu. Oh, nggak ada kali. Ya, nggak ada. Maaf. MBMA untuk weekly-nya belum ada. Karena dia kan baru IPO. Belum cukup datanya. Belum 2 tahun. Sekarang kita cek dengan VPA monthly MBMA. Oke. Jadi MBMA ini saya masuk. Ya. Masih di 300-an. Dan saya masuk kenapa? Dari pengalaman saya, dari wake off-nya ini belum terbentuk. Ini selalu saya sampaikan di kelas. Nanti kalau ada yang kurang paham tentang wake off-nya, saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya cerita memang karena wake off-nya belum terbentuk. Jadi dia mainnya di monthly, nanti kita lihat weekly, entry-nya di daily ya. Oke, kita lihat dulu monthly-nya. Bagaimana strukturnya di monthly? Karena memang kita bicara tentang weekly ini, kita bicara tentang wake off. Cuman monthly-nya belum close ya. Monthly-nya ini masih tanggal 22. Jadi semenjak dia IPO, dia belum membentuk wake off-nya Bapak Ibu. Oke, jadi mulai Oktober ini candle-nya merah. Kalau Bapak Ibu nanti ada rezeki ikut workshop full wake off, kita kenal dengan selling climax. Jadi ini kenal dengan selling climax. Ya, climax lah ya gini kan. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Lalu dia punya sinyal namanya stopping volume. Ini stopping volume, ini reversal ya. Jadi dimulai dengan stopping volume, lalu ada lagi dan kemudian dia menjadi reversal. Jadi ini main di weekly kita kenal dengan selling climax. Oke. Jadi memang begitu. Jadi kita udah identifikasi wake off-nya belum terbentuk, baru ada disebut dengan selling climax, lalu dia akan memberikan auto reaction.
Oke, ini masih comply dengan Wyckoff ya. Ketika ini terjadi dan ini karena baru authorization, dia harus memberikan namanya secondary test. Jadi memang saya menunggu, waktu di sini saya masuk cuma 20% ya, rata-rata saya di 300-an. Nah, waktu di sini saya berdoa supaya candle yang ini langsung turun. Ternyata enggak, naik ke atas ya. Oke, karena saya menunggu namanya secondary test. Itulah kalau punya ilmu, kita tahu skematiknya. Nah, sekarang dia turun. Nah, turun yang kita tunggu adalah secondary test. Itu dulu harus ada supaya kita mendapatkan namanya CHOOC ya. Change of character. Jadi sekarang dia masih jalan nih Bapak Ibu. Nah, kejalannya dia menunggu secondary test. Sekarang saya kan udah masuk ya, kira-kira 20%. Ya, sisanya ya saya akan menunggulah di mana. Nah, saya akan berharap dia monthly-nya turun ke bawah. Tapi ini mungkin harapan saya tidak akan cocok dengan bagi orang-orang yang sudah nyangkut di harga 600. Mereka yang nyangkut di harga 600 tentu kalau saya menyampaikan bahwa saya berharap MBMA turun sampai 250 atau sampai double bottom, tentu mereka tidak sesuai harapan lah ya Bapak Ibu. Karena orang yang beli di sini tentu berharap naik. Nah, saya yang masih punya cash tentu berharap masuk. Jadi masing-masing punya view sendiri. Nah, masalahnya secondary test ini tidak harus sampai 238. Dia bisa berhenti di sini, dia bisa berhenti. Pokoknya kita nggak tahu lah. Kita cari nanti dimensionnya. Apakah bisa di double dimension di sini, bisa di sini, kita cari nanti. Yang pasti kita menunggu namanya secondary test. Apakah selling climax ciri-cirinya sudah pas? Sudah. Lihat volumenya. Lihat volumenya. Ini ciri-ciri dari. Oke, jadi kalau mau bagger, dia harus main di monthly. Kalau nggak bisa main di daily atau di 1 jam nggak bisa, dia harus monthly. Itu tanda-tandanya dari pengalaman, ya. Oke, jadi jelas ya. Yang kita tunggu di weekly-nya adalah secondary test. Nah, sekarang kita lihat VBP-nya. Nggak apa-apa, lengkap lah ini karena paling banyak yang dipilih. VBP, monthly, MBMA. Dia akan secondary karena ada supply zone. Ya, jadi ini adalah rally. Ini kalau kita baca nanti ini ada redistribusi. Ini nah, dia akan tertahan di sini. Kenapa? Yang di sini kan posisinya nyangkut waktu dia harga 250. Nah, jadi dia nyangkut di sini. Apalagi yang di sini nih berharap naik dulu baru mereka akan keluar. Begitu dia naik ke atas, yang ini keluar kan menjadi supply zone. Nah, supply zone ini yang menekan. Sekarang kita perlu cari di manakah untuk demand zone di bawah ini. Kita nggak kelihatan mungkin di sini lah ya, kalau mandi nggak kelihatan. Makanya saya mau masang mungkin dia 250 atau 300. Karena ini ada demand zone di sini, kecil. Ini dia. Oke, jadi low, high, low. Nah, nanti begitu terbentuk higher high di monthly, udah itu. Tenang, ya, karena sudah terbentuk patternnya. Oke, kita kelihatan supply zone di atasnya. Sekarang kita lihat VPA weekly MBMA. Seharusnya Bapak Ibu ini kalau yang sudah ikut workshop bisa lakukan sendiri ya. Oke. Jadi kalau kita pecah lagi, ini selling climax ya. Ya di sini selling climax authorization. Nah, di daily-nya saja dia belum nih Bapak Ibu. Ini mungkin secondary testnya ya. Ini candle merahnya mungkin ngetesnya. Kita dari price volume terjadi perubahan pola volume. Nah, ini yang memvalidasi weekly-nya. Nah, ini weekly-nya di mana mau secondary test nggak kelihatan. Tapi ada di dalamnya ya. Masalah kita aja nggak bisa baca. Apakah di sini gitu. Lalu kita lihat ini nanti kalau kita buka ini mungkin akumulasi, ini mungkin marking up, ini mungkin distribusi, nanti mungkin dia marking down. Ya kan, jadi siklus Wyckoff-nya sedang berjalan. Apakah dia sampai bawah atau sampai di sini kita nggak tahu. Kita harus lihat di manakah demand zone-nya. Pakai lagi VBP, MBMA. Nanti yang lainnya kita cepat saja supaya nggak terlalu lama. Oke. Jadi dia harus turun. Kenapa? Karena banyak waktu di harga 300 ini banyak orang yang nyangkut. Ini supply-nya. Begitu dia sampai di sini yang supply ini keluar nih. Nah, ini dia candle supply keluar disebut dengan sell mother candle. Nah, ini nanti kalau yang main intraday dia exit-nya bisa di sini. Bukan intraday, fast trade ya. Oke, jadi kita lihat di sini ada supply. Nah, di sini kalau kita lihat panjang-panjang begini, ini ada demand zone. Nah, ini saya sendiri berharap dia turun. Nah, kalau yang beli di 600 kemarin kan berharap dia naik. Ah, inilah tergantung Tuhan nanti mengabulkan doa yang mana. Apakah mengabulkan doa saya supaya turun ke sini dan turun ke bawah, ataukah dia akan mengabulkan orang yang sudah nyangkut di atas
Karena biasanya kalau nyangkut nih doanya lebih tekun, lebih kusuk lah istilahnya. Dia naik ke atas langsung. Kalau dia naik ke atas langsung, saya nggak dapat lah. Saya akan jaga di atas berarti. Oke, jadi patternnya kita menemukan sini ada demand zone, di sini ada supply. Kalau dia naik ke atas, dia harus jebol supply ini. Nanti kalau udah keluar, yang dinyangkut di sini keluar lagi nih 700. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA, MBMA. Kita lihat daily-nya. Nah, jadi seperti saya bilang bahwa YCAF itu berjalan ya. Tadi di monthly dia baru kita menunggu auto reaction. Sekarang kita lihat biasanya di siklus daily-nya harus lengkap dulu supaya monthly-nya tadi struktur besarnya selesai. Jadi ini adalah selling climax ya Bapak Ibu. Ya di mana lah di sini selling climax, auto reaction secondary test ya, secondary test mungkin di sini atau ini selling climax, auto reaction secondary test tidak ada masalah, tapi saya percayanya mungkin di sini. Kenapa? Dekat volume ini yang dia menjadi the best time for buying, second chance to buy. Berarti akumulasi terjadi di sini, ya di sini menjadi the best time for buying. Jadi strukturnya sudah terbentuk. Ya. Jadi saya belinya waktu itu sekitar di sinilah ya. Sini. Ya, saya mungkin rata di sini. Nah, selling climax, auto reaction secondary. Karena ini adalah alert waktu itu kalau nggak salah. Ini ada alert. Jadi mulai masuk. Masuk. Nah, ini disebut dengan akumulasi. Ini disebut dengan marking up. Ini disebut dengan distribusi. Dia break ya. Ini harusnya menjadi the best time atau di sini menjadi the best time for buying. Kalau yang pasang stop loss tentu kena di sini ya gitu. Kalau kena di sini, nah ini menjadi the best time for selling. Jadi ini strukturnya di daily ya. Tadi kan kita bilang belum selesai. Nah di weekly, di daily bagaimana? Ini ada gap. Kalau dia the best time for buying, kalau kita beruntung, dia akan memberikan namanya second chance to sell. Maka di sini ada gap, dia coba tutup. Tapi itu tidak wajib, tidak ada harus ya. Mungkin ini second chance to sell, baru dia turun ke bawah, disebut dengan markdown. Nah, jadi kita lihat biasanya itu dari tanah kembali ke tanah, dari akumulasi kembali ke akumulasi ya. Nah, ini dia turun, tapi volumenya menurun. Ya, baguslah. Kalau tadi dia turun volumenya meningkat, itu bahaya. Oke. Itu sudah saya jelaskan di kelas. Nah, sekarang kalau untuk yang terdekat, buy on weakness-nya di mana? Oh, sinyal dulu. Sinyalnya dia bilang no supply. Nah, ini nggak ada supply nih. Ini nggak ada supply. Ya, jadi turun ke bawah ini ya mulailah buy kita atur. Lalu kita lihat kalau mau buy on weakness di mana? VBP, MBMA. Jadi semua itu terskematik ya kalau terstruktural. Oke. Saya rasa Bapak Ibu bisa lihat ini. Sangat jelas sekali ini adalah zona volume yang besar kita sebut sebagai demand zone. Jadi dia kalau jebol di sini, maka di sinilah kita tunggu atau body ini nih kita tunggu di bawah. Ya, ini mungkin 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, ini 10 lot, 20 lot, 30 lot, 50 lot. Sisanya mungkin 50 lot, 100 lot, ke bawah lah. Atau kena di sini exit dulu, buyback lagi di bawah ya. Jadi ini jadi pantauan. Jadi pantauan. Sekarang kita lihat foreign flow, PIF, MBMA. Oke, MBMA Bapak Ibu, kalau kita lihat asingnya keluar terus 3 hari terakhir. Jadi kemarin hari Jumat juga 13,10 miliar asing net sell. Sampai 100 miliar masih net sell ya. Oke, itu asingnya. Jadi kalau kita lihat patternnya memang asingnya tidak support ya. Tidak support ini Bapak Ibu. Nanti, tapi nggak tahu nih, DOM-nya ada nggak ya? DOM, MBMA. Maksudnya dia dominannya, kalau kita lihat dan 100 hari terakhir, dalam berapa nih? 20 hari terakhir aja dia sudah tidak dominan ya. Dan kita tahu asingnya ini tidak dominan dan dia distribusi dan tidak berkorelasi lah asing sama sahamnya naik, asingnya turun terus tidak signifikan. Oke, no problem. Asing dengan MBMA bisa kita simpulkan mungkin yang menggerakkan saham MBMA adalah lokal atau siapa ini bandarnya di belakang kita nggak tahu. Kalau ada yang tahu boleh juga share ke kita ya. Nah, itu untuk saham yang pertama, salam pilihan Bapak dan Ibu. Saya tadi cukup detail sebenarnya. Sekarang kita lihat ASI. ASI ini ada sesuatu lah ya. Saya lupa kemarin ada sesuatu. Apa gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa komentar kalau tentang ASI. Kita lihat dulu alertnya. Alert ASI. ASI ini fresh-nya adalah
bulan 7. Tapi udah lama juga ya. Kita harus lihat lagi apakah bulan 7 ini tetap fresh di tahun 2005 atau bulan 8 sekarang alert kemarin tanggal 19 yang fresh ya setelah liburan. Kita cek dengan, kalau nggak salah penjualan mereka di Gias turun ya. Tapi mungkin ada yang lain lah. Karena United Tractor juga alert kemarin. Terus Auto juga alert. Kalau nggak salah ya. Sekarang kita cek dengan Speedo-nya dulu. Speedo AC. Astra. Oh, Extreme Grid ya. Extreme Grid. Daily-nya terlalu greedy. Rentan untuk koreksi. Cuman nggak tahu koreksinya besok hari Senin, Selasa, Rabu, atau Jumat. Butuh 5 hari baru dia selesai terkoreksi. Kita tidak tahu kapan supply akan masuk. Kadang-kadang supply yang mau masuk itu dia biarin naik dulu. Naik. Jadi dia sambil jual, biarin kan lebih untung kalau jualnya lebih tinggi. Itu dia daily-nya. Mungkin dia main di weekly. Kita cek dengan Speedo AC. Kita cek speedometernya di weekly. Wah, ini mainnya di weekly ya, Bapak Ibu. Jadi kalau sampai Jumat depan masih ekstrim daily-nya, jangan kaget. Karena mainnya di weekly. Kalau sekarang AC-nya Extreme Grid, ya satu candle berikutnya masih belum masuk supply-nya, ya masih Extreme Grid. Padahal itu cuma satu candle ya. Satu candle dalam weekly itu kan 5 hari, jadi sabar aja. Tapi biasanya daily-nya dulu akan bergerak. Kita cek dengan Star AC. Rotasi saham relatif terhadap pelemahan komposisi dari Jumat. Oh, dia sudah bergerak ya Bapak Ibu. Ini bergeraknya sih alert kemarin masih terus bergerak sampai sekarang. Menguat di zona grid, arahnya ke kanan ya. Jadi momentumnya naik sedikit, artinya ini power price-nya menguat ya. Momentumnya terbawa menguat juga. Kita lihat weekly-nya, Westar AC. Bagaimana weekly-nya? Weekly-nya kuat, terjadi akselerasi. Bapak Ibu bisa lihat jarak antar bintangnya menguat relatif terhadap komposit yang candle weekly-nya memerah. Dia bergerak sembarang hope, mungkin dia kalau ada penguatan lagi momentum naik dia akan ke grid. Jadi daily-nya bagus, weekly-nya juga menyusul bagus ya walaupun sudah ekstrim. Sekarang kita cek dengan VPA monthly AC. Kita lihat struktur besarnya dulu. Oke. Monthly-nya bullish ya. Kalau kita bisa katakan nanti di time frame lebih kecil ya, ini adalah marking down. Ini adalah akumulasi Bapak Ibu. Faktanya seperti itu, ini market. Nah, jadi Wyckoff itu bisa berjalan dalam struktur manapun. Nah, jadi menunggulah, sekarang masih tanggal 22, belum selesai. Kalau mungkin dia akan break monthly-nya 2825. Volumenya ini belum bisa kita simpulkan, karena kan masih ada berapa hari lagi. Cuma ada Chun ini, ada apa? Chun ya, Chun climactic fall up. Tapi dia akumulasi nih, Bapak Ibu kita lihat trennya. Oke, jadi polanya Wyckoff ini kita tidak ada bilang, Pak, apakah pasti semua terbentuk di monthly? Ini buktinya, dia tidak terbentuk di monthly ya. Walaupun ini ada, tapi lebih jelas dia di weekly mungkin. Kita lihat dengan VPA weekly AC. Di sini mungkin lebih jelas. Iya, oke. Ya, di sini ada redistribusi mungkin, ini adalah marking down. Kita akan ketemu namanya selling climax, ya auto reaction secondary test. Udah selesai. Ini ada disebut dengan change of character. Lalu volumenya biasa kecil-kecil nih. Ya, weekly padahal. Ya, oke, dia tes. Ini dia ngetes. Tes. Nah, jadi kalau seperti MBA tadi kita tunggu yang begini nih. Dia turun, kita tunggu yang begini untuk mengetes sebelah sananya. Baru dites sekali lagi. Oke, dia break. Mungkin ini menjadi the best time for buying untuk weekly. Jadi ini strukturnya adalah markdown. Ini adalah akumulasi. Akumulasi dalam monthly itu siklus Wyckoff dalam daily ya. Ini adalah akumulasi. Ini adalah the best time for buying. For weekly ya. Nanti dia akan turun, kalau ada rezeki ya. Dia akan turun karena sudah ekstrim. Memberikan namanya second chance to buy weekly. Oke, volumenya bagus, besar. Ini nggak tahu ledakan volume weekly mungkin. Dan dia climax fall up. Jadi volumenya bagus. Kalau nggak ngerti yang ini ada di tutorial. Jadi harus nonton ini. Jadi mungkin di daily-nya kita tinggal let profit run saja karena pattern-nya sudah terbentuk ini.
Nah, dia ke atas sesuai dengan Wyckoff disebut dengan markup ya. Oke, itu. Nah, kita turun lagi. Oh, cek VBP weekly ASI. Di atasnya kelihatan nggak? Supply zone. Ya, target jual di mana Bapak Ibu? Target jual ini ada sell mother candle ya. Jadi ini marking up, ini adalah distribusi, ini marking down. Ya, di sini target jualnya. Ya, kira-kira sanalah ya. Jadi candle yang di sini, dari sini ke atas mulai sell on strength. Sedikit-sedikit boleh. Bebas. Sekarang dia tertahan sedikit. Tadinya ada churn katanya weekly-nya. Kenapa? Di sini ada supply zone. Kalau dia turun kemana? Ya ke sini. Mungkin dia akan naik turun agak lama sedikit untuk menyentuh zona ini. Dia memberikan second chance to buy untuk naik. Ya kalau dia butuh dukungan demand lagi dari bawah untuk push up ke atas itu. Sekarang kita lihat dengan VPA, ASI. Udah naik ya Bapak Ibu. Benar. Kalau kita tarik di daily-nya, ini adalah the best time for buying. Di daily ya. Jadi harusnya sudah masuk nih Bapak Ibu nih. Bulan Juli kemarin. Ini adalah the best time for buying. Lalu dia naik ke atas, dia turun ke bawah. Ini kita sebut sebagai second chance to buy. Jelas ya? Jadi Wyckoff itu enak kalau kita belajar. Ini ada gap, tapi dia kayaknya gapnya tidak bolong deh. Ini kena ada di sini. Sudah dia naik ke atas, lalu ada alert. Apa gunanya alert ini? Untuk menaikkan stop loss. Sudah break kan? Pak, ini bentuk stop lossnya di sini di mana pasangnya? Kalau bentuknya begini, biasanya saya 2 sampai 5 tick di bawah trailing stop loss. Kalau kita terlalu dekat, nanti dia akan kena seperti ini nih. Nah, jadi 2260 kalau mungkin 5 tick berapa 5 tick? 5 tick itu 2210, 5210 ya? Enggak dong. Dibulatin dulu nih. 25 kan 25 ya? 5250 itu dibulatin lah. Baru cari sampai bawah. Mungkin 5000, mungkin di sini nanti stop lossnya. Kalau nge-swingnya ya ini stop loss. Tapi kan dia harusnya sudah naik karena ini sudah break. Nah, sekarang stop lossnya itu kalau 250 berapa? 5000 ya? Kalau 5 tick. Kalau 4 tick berarti 5050. Ya, 5050 ini bisa stop loss trailing. Jadi nanti jangan terlapat, nanti bisa kena cucuk begini. Nanti naikkan ini setiap saat kan naik. Stop lossnya juga naik. 5 tick atau 4 tick atau 3 tick terserah. Tergantung volatilitasnya. Oke, ini kalau kita lihat memang terjadi akumulasi, volumenya dia rata-rata, day move indicate strength, candlenya bagus, tapi kalau pullback, kalau di daily tunggunya di sini. Kalau dia pullback, dia akan tunggu di sini, naik lagi ke atas, maka swing low kita bisa naik ke atas. Jadi saya sarankan biasanya 4 tick, 3 tick di bawah mid Donchian ya. Kalau tahu rapat nanti kena cucuk begini namanya stop loss hunter. Jelas. Stop lossnya sudah, targetnya sudah. Untuk orang-orang yang sudah masuk let profit run karena daily dan weekly-nya sudah the best time for buying. Kalau mau masuk tunggu dia pullback. Lanjutnya kita lihat foreign flow, PIF, ASI. Berikut ini ada chart foreign flow untuk Astra Internasional. Bapak Ibu bisa lihat hari apa nih? Pas alertnya itu asing masuk sangat besar. Oke, hari Jumat kemarin asingnya masuk 34,86 miliar. Dalam 5 hari, termasuk hari Selasa, total asingnya net buy 1 triliun. Dalam 20 hari ada 1,6 triliun net buy. Dalam 60 hari ada 22,2 triliun net buy. Dalam 100 hari ada 1,6 triliun net buy. Jadi asingnya dalam 100 hari terakhir atau 5 minggu totalnya net buy ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat dalam 20 hari atau 60 hari dia juga sudah net buy. Besar lagi. Jadi asingnya masuk terus nih. Memang Astra Internasional salah satu yang asingnya dari dulu saham-saham yang memang asing cukup dominan. Cukup dipegang lah. Oke ya, itu untuk ASI Bapak Ibu. Kesimpulannya tadi sudah, Bapak Ibu bisa bagi yang punya itu bisa tinggal let profit run saja.
Lanjut berikut ketiga, saham yang terbanyak dipilih adalah SMRA. Kita lihat alert SMRA, Semarkon ya. Kemarin pas liburan saya makan-makan itu di Semarkon Bogor. Tempat makan yang di pinggir jalan di Semarkon Bogor itu udah lumayan juga, enak-enak juga. Ya sedikit mahal sih. Oke, ini alertnya untuk SMRA. Kalau SMRA ini Bapak Ibu harusnya belinya kemarin tanggal 11 Agustus. Lalu ditambah masuk di tanggal 13, kalaupun kemarin masuk lagi jaga atas, tanggal 20 ada alert, kita harusnya sudah full power ini ya. Kita lihat dulu. Oke, alertnya sudah 3, jadi pertama, kedua masih boleh masuk, ketiga agak sedikit risknya lebih tinggi. Kita cek dengan Speedo SMRA. Jadi kalau yang sudah punya, mari kita naikkan stop lossnya kalau memang saatnya. Oke, dari speedometer dia berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan weekly dulu, karena data weekly sudah valid. Star SMRA. Oke, weekly speedometer SMRA mantap ya. Minggu lalu dia rotasi saham untuk SMRA ini habis panic terlebih dahulu. Jadi sudah 4 minggu sebelumnya dia sudah ada indikasi habis panic terlebih dahulu. Sekarang dia sudah masuk ke hope. Kalau masuk hope, mudah-mudahan dia bergerak ke grid. Ini weekly-nya. Daily-nya sudah belum? Oh, belum. Daily-nya malah belum. Kita lihat. Star SMRA. Terbalik malah harusnya. Oke, kalau dari daily-nya, dia secara konsisten, ya, pullback, masuk terus di zona grid. Artinya dia naik, pullback, naik lagi, pullback, naik lagi. Kalaupun pullback, mudah-mudahan naik lagi terus. Kenapa? Weekly-nya kan masih berada di hope. Masih bisa bergerak ke grid ya. Sementara kalau kita lihat saham yang berada di zona grid, pilihan harapan kita satu-satunya dan terus bergerak ke atas. Kalau supply masuk, dia akan berbelok ke arah fear. Oke, kita lihat dengan VPA monthly SMRA. Oke, jadi SMRA ini kalau tidak salah wake off-nya sudah terbentuk ya Bapak Ibu. Jadi jaya-jayanya sektor perumahan lah ya tahun 2014 tahun 2015. Ini marking up, ini distribusi, ini marking down ya. Oke, terus marking down struktur besar. Jadi kalau kita nanti main struktur besi kecil sampai 730 bisa, sampai 1000 bisa jual 20%, sampai 1300 jual 20% lagi. Sisanya let profit run aja. Jadi kita punya target berlapis ya. Sekarang kita lihat ini adalah marking down. Nah, ini dia sedang sideways. Kalau kita lihat walaupun belum sempurna akhir bulan, volumenya sudah bagus. Sudah di rata-rata dan sudah climax fall up, dia mengatakan begini. Possible end of downtrend. Jadi ini adalah bottoming-nya bulan ini dan kita tunggu sampai akhir bulannya. Itu sajalah kesimpulannya. Ini lihat ada akumulasi. Struktur besarnya seperti itu, dia sudah berada di bottoming ini. Kita cek dengan VPA weekly SMRA. Semarkon. Nah, ini dia. Jadi dia keluar satu dari pattern tertentu. Ini turunnya dalam sekali. Selling climax ya. Selling climax, authorization secondary test. Jebret ke bawah ya. Dia naik lagi ke atas, masuk. Kalau tarik garis, dia tes sudah. Nah, ini apakah ini spring atau enggak? Enggak. Ini menurut saya adalah secondary test yang kebablasan, dia naik lagi ke atas. Ini sebenarnya change of character. Nanti kita lihat, mungkin fase B-nya enggak kelihatan, tapi dia sudah membentuk double bottom. Lalu dia naik ke atas. Sempat keluar, dia belum sempurna menjadi the best time for buying weekly, tapi tidak apa-apa. Masuknya kan di daily. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini dia terjadi akumulasi ya. Lihat, ini dia bottoming-nya, divergen atau apa ya. Maksudnya di sini saat dia turun ke bawah, ini tetap akumulasi. Jadi memang di sini sudah ke-detect bahwa memang terjadi akumulasi, sekarang sudah masuk ke zona hijau. Di daily-nya, day move indicate trend, sinyalnya sinyal bullish. Daily kan? Weekly. Volumenya dia rata-rata, semuanya sudah hijau, trennya sudah up ya Bapak Ibu ini. Ya baguslah Bapak Ibu ya, karena sudah ada pattern ini nih. Jadi sudah terbentuk rotasi saham weekly-nya juga sudah pindah ke grid. Kemarin habis panik terlebih dahulu. Sekarang kita lihat dengan VBP weekly SMRA. Nah, kita lihat di atasnya ada dimension nggak? Ada di sini, tapi kalau saya sih, walaupun ada di sini, biarkan saja. Target saya ini adalah disebut dengan sell mother candle, ditarik garis ke sana. Nah, ini jualnya nih.
Jadi target jual nanti sekitar 7.000 berapa itu? 740. Ah, itu jual. Tapi di sini akan ada perlawanan. Jadi misalnya sampai ke atas, tertahan, turun lagi ke bawah, naik lagi ke atas gitu. Sekarang ini akan pullback-nya nih ya nanti di sini. Ya, dia nggak biasanya kalaupun dia ada candle merah, ada hijau pasti ada merahnya. Itu yang mungkin berada di zona-zona ini. Oke ya, jelas targetnya di situ. Oh, nanti kita entry-nya di daily VPA SMRA. Kita baca daily-nya. Strukturnya sudah kebaca ya, double bottom. Nah, ini wake off-nya. Wake off-nya Bapak Ibu. Baik, kalau kita lihat ini mungkin selling climax ya. Ciri-ciri selling climax itu begini Bapak Ibu. Auto reaction secondary test, tesnya kebablasan. Ini adalah the best time for buying. Jadi jelas di sini adalah akumulasi, ini adalah marking down. Ini adalah struktur kecil di daily. Nah, jadi sama kalau Bapak Ibu tadi pikir MBMA, kan di dalam daily-nya membentuk begini. Nah, yang ujung ininya bisa menyentuh double bottom di sini atau menyentuh ke bawah. Jadi kalau MBMA itu mudah-mudahan dia menyentuh yang bawahnya di sini. Nah, itu yang mungkin orang-orang yang nyangkut di MBMA nggak rela. Kok malah dianalisa turun gitu. Tapi strukturnya memang begitu. Dia harus ini kan apa namanya, the best time for buying. Mungkin nggak sesuai harapan ya analisa saya, tapi nggak apa-apa lah. Mungkin mazhabnya nggak cocok. The best time for buying. Ini dia. Maka secara teori dia akan memberikan second chance to buy. Nah, dia kasih sampai bawah nih. Kesempatan kedua untuk jadi kalau yang belum punya ya berharap turun. Sekarang dia sudah naik ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan sudah akumulasi di sini. Oke. Sekarang dia patternnya sudah terbentuk. High low. Jadi pullback dia turun ke bawah dulu. Nah ini kalau Bapak Ibu belajar volume price analysis, ini kan price-nya turun. Ya. Nah divalidasi dengan volumenya turun. Nah, pattern-pattern begini harus kita perhatikan. Artinya bagus lah ya dia pullback ini. Jadi kalaupun pullback-nya sampai bawah di sini, ya, semoga volumenya tidak tinggi. Jadi volumenya kecil-kecil aja. Nah ini ciri-ciri mau pullback nekat. Mudah-mudahan ya. Jadi soalnya di sini masih flat aja, belum terjadi distribusi. Sahamnya turun, volumenya mengecil. Kalau sahamnya turun, volumenya membesar, itu bahaya. Itu bahaya dari volume price analysis, itu bahaya. Oke, sekarang mudah-mudahan dia sampai 700. Bagi yang sudah punya, mudah-mudahan doanya naik ke atas 700 untuk profit taking. Bagi yang belum punya, mudah-mudahan dia turun untuk bisa buy back. Tapi syaratnya kalau udah turun, volumenya jangan besar ya Bapak Ibu ya. Volumenya kecil seperti ini bagus. Oke, itu SMRA. Kita lihat dengan foreign flow untuk SMRA dengan PIF SMRA. Jadi pattern struktur wake up-nya sudah. Sekarang kita bahas asingnya. Berikut ini ada chart foreign flow untuk SMRA. Bapak Ibu bisa lihat sejak Mei asingnya terjadi distribusi yang cukup signifikan di akhir Mei. Lalu dia turun, divergen, SMRA-nya turun, tapi sahamnya naik. Oke, ini kecil salah. Asing di SMRA turun, tapi harga sahamnya naik. Hari Jumat kemarin asingnya net sell 2,2 miliar, tapi dalam 5 hari masih tercatat net buy 6,1 miliar. Dalam 20 hari masih net sell-nya 8,3 miliar. Dalam 60 hari ada 225 miliar asingnya net sell. Dalam 100 hari ada 317 miliar asingnya net sell. Itu dia asingnya Bapak Ibu ya. Kalau lihat di sini kan divergen. Tapi perlu juga cek DOM SMRA. Apakah dia dominan atau tidak? Ya tidak terlalu dominan ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang di atas 30% atau 20%. Baik weekly ya. Baik yang 5 hari, 20 hari. Biasanya saya lihat di 20 hari dan 5 harinya. Kalau di harian itu biasanya dia fluktuatif aja. Oke, itu dia SMRA. Dari chart dia bagus Bapak Ibu. Daily-nya juga mudah-mudahan kalau turun dia volumenya tidak besar. Kita lanjut dengan saham pilihan Bapak Ibu yang berikutnya adalah Jatva. Jatva ini menariknya karena hampir sama dengan SMRA. Dia sempat the best time for buying. Tapi kita lihat dulu lah ya. Kita cek alert. Ada yang bilang komentar preferensinya Pak Roy. Ya, saya pilih memang Jatva karena belum punya. Ayam-ayaman ini saya belum punya. Alert JPFA. Masuk saya masuk.
kemarin saya preferensi untuk Java ya karena Cepin saya nggak punya gitu lah. Jadi analisanya di Java. Alert Java. Kalau kita lihat harusnya masuknya bulan 6. Sudah tiap press. Ya seperti tadi lah saya bilang. Dia the best temporary bank mungkin sudah terbentuk. Dia memberikan second chance to pay. Kita lihat dulu. Kita cek dengan VPA. Speedo. Kayaknya saya kemarin fire deh ini Java-nya. Saya lupa juga. Tapi yang saya yakin saya punya Java bukan Cepin. Ada apa ini? Internetnya lama. Oke, internetnya agak lama. Kita speedometer Java berada di zona green, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita cek dengan weekly-nya, speedo Java. Java weekly-nya berada di zona netral, artinya supply and demand-nya sama kuat. Kita cek dengan rotasi saham Java untuk daily, mudah-mudahan bagus ya. Oke, untuk daily Java ini sempat masuk ke zona free tapi dia menguat dalam beberapa 2 hari terakhir. Sekarang kembali masuk ke zona grid. Sementara sektor non cyclicalnya juga menguat ya di habis panik terlebih dahulu. Lihat weekly-nya, VPA weekly-nya. Star Java. Weekly rotasi saham wakla Java. Kalau kita definisikan secara mutlak, iya, weekly Java berada di skenario sebagai saham-saham yang habis panik terlebih dahulu. Tetapi, ini harus ada tetapinya juga. Kita lihat dia belum signifikan menguat. Ya. Dia berada memang zona panik ini, habis panik terlebih dahulu. Tapi kalau dia menguat ke sana, maka kita confident dia akan menuju hope. Takutnya dia balik lagi ke panik, karena kita nggak melihat penguatannya ke kanan. Dia butuh power weekly-nya untuk ke kanan. Berarti weekly bulan ini, minggu ini, walaupun kompositnya merah, dia belum cukup kuat nih. Kita lihat dengan VPA monthly, JPFA. Ya, jadi ada yang bilang monthly-nya apakah pasti terbentuk? Ya inilah buktinya. Dia tidak, mungkin nanti terbaca di weekly ya. Oke, dia naik. Oh, ini weekly-nya sudah jalan. Ini akumulasi, ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Apakah dia mantul sebagai stepping stone? Di kelas kita sudah bahas ya namanya stepping stone. Volumenya kita tunggu sampai akhir bulan. Kita lihat dengan VPA weekly Java. Oke, ya. Kalau di daily-nya tampaknya memang seperti ini. Mudah-mudahan dia stepping stone di weekly tadi. Ini kita lihat dia fase akumulasi. Weekly-nya, ini adalah the best time for buying. Ini adalah second chance to buy. Maka dia disebut dengan ini accumulation. Kita akan bicara Wyckoff ya. Ini adalah markup. Jelas sekali ya. Tampaknya dia triple top di time frame lebih kecil. Kita sebut dengan distribusi di sini. Maka dia marking down. Nah, kalau lihat weekly-nya ya, nggak suka kita lihat ini adalah the best time for selling. Biasanya dia akan memberikan second chance to sell. Jadi kalau masuk sini harusnya jualan. Nah, kita nggak tahu. Sementara ini sampai berhenti di sini saja. Sebab apa? Di sini ada demand yang menahan dia. Kalau dia ini tidak jebol, kalau dia membentuk new high, maka dia menjadi stepping stone istilahnya. Lihat weekly sinyalnya, strength in returning after downtrend. Dia bilang ini ada penguatan setelah downtrend. Volumenya besar, closingnya di atas, indikasi penguatan. Ini nggak kelihatan pula nih. Kita matiin dulu lah. Ya, day move indicator sell. Tapi dia bilang 2 bar reversal. Iya, sebenarnya baguslah 2 bar reversal ya di weekly. Jadi sini jelas distribusi, marking down. Kita tunggu ini dia ramping up ya, naik ke atas akumulasi. Makanya weekly-nya ini agak lemah tadi. Kita lihat VPA. Oke, kita lihat VBP-nya. Kesannya itu gagal. VBP composite kita, composite pula. JPFA di mana? Kita lihat. Kalau dia gagal plan-nya, di bawah ini. Ini yang membuat dia mantul. Ini ada demand zone. Tapi kalau mau nunggu di harga diskonnya, ya di sinilah. Mulai bayangan kita sini. Kalau jebol, kita tunggu di 1200. Supaya apa? Siklusnya sempurna. Ini akumulasi, ini marking up, distribusi, marking down, ini akumulasi lagi mudah-mudahan.
Artinya, kalau pola begini, jangan hold banyak-banyak di Java. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya alokasi budget beli 10 juta di Java, masuknya maksimum 2 juta. 20%, ya, atau 30% lah. 25% di tengah-tengahnya. Sekarang kita lihat dengan VPA Java. Kita lihat, ya, ini yang saya sampaikan tadi. Ini adalah distribusi, ya. Ini adalah marking down, selling climax, auto reaction, secondary test masuk. Ini adalah the best time for buying. Oke, sudah the best time for buying, dia turun memberikan second chance to buy. Oke, sekarang dia naik ke atas. Oke, dia sekarang kita tunggu naik ke atas, naik, pullback, naik. Jadi kalau pattern dia sendiri harus ada low, high, high, low, high, high. Kalau dari weekly-nya tadi sudah low, high, high, low, high, high. Stop loss pakai weekly itu kan di bawah sini. Kalau dia jebol, kita tunggu di main di bawah. Nah, ini berjalan dulu. Nanti kalau naik targetnya, tingginya targetnya di puncaknya ini, 2200. Tapi menurut saya sih, kalau ini ada sell mother candle soalnya, karena sini nanti ada zona supply, targetnya di 2000, kena sudah makan itu. Ya, kalau sampai itu udah alhamdulillah kalau lihat strukturnya, karena ini nih. Nih. Ya. Oke. Itu ada sesuatu yang dipaksa turun tapi nggak rela turun, dia mau jual di atas lagi. Kita lihat dengan VBP Java. Ini ya, jadi targetnya itu, Bapak ini mau jual di atas. Menurut saya sih ini saja tadi ya, di 2050. Kenapa? Ini supply zone. Itu alasannya. Kenapa di atas supply zone kita cari sell mother candle. Nah ini, di sini jual 50%. Ya, mulai sini kalau mau jual profit taking nggak apa-apa. Ya, kalau mau di atas ini harus lewatin dulu supply zone ini. Menurut saya sih sebelum mereka keluar kita keluar dulu lah. Takutnya tiba-tiba nggak sampai ke atas. Kita lihat foreign flow untuk Java. Berikut ini chart foreign flow untuk Java. Mungkin Java-nya tidak dominan ya, tapi faktanya dia mulai Mei distribusi terus. Hari Jumat dia 19,6 miliar net sell. 5 hari dia 64 miliar net sell. 20 hari 197,5 miliar net sell. 60 hari ada 487,5 miliar asingnya net sell. Dan 100 hari ada 331,2 miliar asingnya net sell. Asingnya distribusi sangat kuat. Merah semuanya ini dominan. Tapi sahamnya mulai ada bottoming. Berarti mungkin dia tidak dominan Bapak Ibu. Ya bisa tidak terlalu dipantau. Atau Bapak Ibu bisa cek DOM-nya. Berikutnya adalah saham terakhir. Saham terakhir pilihan Bapak Ibu adalah BRPT. BRPT ini kan sudah naik tinggi. Ini saya nggak tahu nih orang pilih ini karena pengen buyback lagi di bawah atau nyangkut atau bagaimana ya. Tapi kita analisa berdasarkan volume price saja. Jadi kelas juga saya bilang BRPT ini salah satu dari beberapa yang jarang saya temui di mana dia tidak terlalu respect terhadap Wyckoff karena dia sudah terbentuk Wyckoff pertama tapi terbentuk lagi ya gitu. Jadi memang ada beberapa saham jika sahamnya ini dominan oleh satu kelompok, dia bisa tidak respect ya. Contohnya, Bapak Ibu bisa cek berapa persenkah kepemilikan Pak Prajogo Pangestu. Nah, itu bisa jadi ini. Free float-nya nggak tahu, mungkin apakah dia akan buat free float-nya tinggi. Tapi Wyckoff-nya dulu sama teman-teman saya sama teman-teman di pengguna robot Delquanbot waktu sebelum pandemi kita sudah profit besar dan kita anggap di situ Wyckoff-nya. Kita lihat alertnya dulu, alert BRPT ya. Jadi saya beli BRPT ini di harga 700 kalau nggak salah. Itu di dalam grup alumni itu saya bilang, ayo kita borong ini BRPT turun ke bawah 700 sampai 600 borong. Sebagian mungkin ada yang ikut, sebagian nggak berani. Nah, akhirnya sekarang udah naik baru pada bertanya. Oke, alert BRPT ini dia bulan 5 ada, bulan 6 ada, 7 ada, 8. Harusnya Bapak Ibu kita belinya di bulan Mei. Tapi waktu itu saya belinya di ekstrim. Jadi saat ekstrimnya speedometernya ekstrim BRPT saya beli di situ di bawah 700. Sekarang naik ke atas. Masih ada, dibiarin saja karena memang spesial ya saham-saham begini. Kadang-kadang dia di luar teori umum atau istilahnya tidak respect terhadap Wyckoff. Kita cek dengan Speedo
BRPT. Bagaimana speedometernya? Untuk daily dia berada di zona fear. Hari Jumat dia berarti pelemahan. Kita lihat speedo BRPT. Berarti sangat cepat jatuhnya. Di daily-nya sudah jatuh dalam ke fear, tapi weekly-nya masih nyangkut di grid ya. Jadi mungkin minggu depan kalau masih tetap di fear, grid-nya ini akan bergeser ke netral, kan supply-nya akan mendorong weekly-nya, demand weekly akan sama kuat dengan supply di weekly, jadi netral ya. Sekarang belum, masih ada sisa. Kita lihat dengan Star BRPT, rotasi saham relatif terhadap pergerakan komposit yang minus. Kemarin daily-nya dia sudah masuk ke zona panik. Jadi panik terus, ini nggak tahu nih apakah orang nyangkut atau apa ya, atau berharap bottoming untuk beli, saya nggak tahu. Saya kayaknya belum kena stop loss-nya. Kita cek dengan, ya coba kita lihat di mana ya BRPT. Jadi kadang-kadang nanti dibilang kalau nggak ada bukti, apakah ada BRPT? Ekstrim. Di mana ya ekstrim? Ekstrim. Bukan. Mana ya? Kok ke sini? Ekstrim mana ekstrim? Nanti cari, biasanya ada ekstrim BRPT di mana lah, saya lupa juga. Ada dia ekstrim ya Bapak Ibu. Oke, nggak ketemu. Oke, itu kita lihat weekly-nya. Star BRPT sudah lewat 1 jam masalahnya. Kalau cari-cari gitu nanti lama pula. Oke, weekly BRPT jelas sinyalnya adalah dia berada di zona grid, walaupun kompositnya melemah, weekly-nya kecil, tapi dia melemah lebih dalam weekly-nya. Maka dia kalau petanda begini adalah terlalu greedy kemasukan fear ya. Jadi dia fear-nya sudah mulai masuk, supply mulai masuk, dia kalau mengarah ke sana crossing garis ini sama juga ya di batas bawah, berarti fear-nya mulai menakut-nakuti nih. Menyebar fear katanya. Jadi fear-nya sudah mulai masuk, tapi tunggu crossing itu. Kita cek dengan VPA monthly BRPT. Jadi sebelum 2019 ini sudah kita ya Bapak Ibu. Waktu itu kita 2019 di sini kita mendapatkan profit yang besar ya di sini 2019 ke sana nih ya BRPT. Jadi ini robot sudah ada waktu itu, grup sudah ada, kelas sudah ada waktu itu ya. Nah, ini profit besar. Oke, ini distribusi marking down. Nah, ini pattern 1, baru dia pattern 2 ya. Ini patternnya bahwa dia break, makan ada sesuatu waktu kita bilang. Oke, jadi wake off-nya kita berpikir kalau wake off itu cuma sekali terjadi, habis itu sudah. Nah, ini buktinya. Tapi dia ternyata spesial ya, tidak respect terhadap wake off dia. Ini tidak wake off. Jadi mau analisa apapun kita nggak tahu nih strukturnya apa. Saya belum menemukan bukunya. Oke, dia naik ke atas. Nah, bulanannya sudah mulai ada sinyal namanya uptrust bar. Sign of weakness. Oke, tapi belum sure dia. Tunggu akhir bulan. Weekly-nya uptrust bar, nanti monthly-nya uptrust bar itu sinyal yang kuat. Oke, volumenya dia menunggu konfirmasi. Kalau volumenya ini akhir bulan nanti dia tidak kuat, maka kita akan katakan dia pseudo. Oke, ada uptrust bar. Di kelas itu kita bahas spesial itu uptrust bar itu. Kita cek dengan VPA weekly BRPT. Kalau Bapak Ibu baru masuk sekarang, iya berat ya. Tapi kalau masuk kemarin pas dia turun lagi ekstrim-ekstrimnya di sini di bulan di sini dia 700 Bapak Ibu masuk, ini kenyang. Oke, mudah-mudahan ini di grup alumni saya bahas ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang memang nggak bisa didetek karena grupnya ada di grup alumni, nggak bisa saya buka. Untuk weekly ini tidak ada sinyal. Oke. Di sini adalah ekstrim waktu itu belinya di sini ya, baru saya punya ada sekitar 700 sekarang mungkin sudah lebih beggar dia 3 beggar ya mungkin ya. Nah, ini dia naik ke atas buying climax. Ini buying climax ya, auto resistance mungkin kalau secara teori dia memberikan secondary test. Naik ke atas untuk secondary test mungkin di daily yang kelihatan. Kalau di sini belum ya, dia akan memberikan secondary test biasanya. Nah, masalah secondary test ini kita belum tahu kemana dia. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Gitu.
Ntar dia harus cari dimension dulu untuk rebound secondary test. VBP weekly BRPT, kalau kita lihat weekly-nya, jauh dimensionnya, ya. Kalau lihat weekly-nya, maka ini bisa jadi dia langsung turun ke bawah, atau ini ada gap sedikit nih. Bapak Ibu, ada gap sedikit. Nanti kita lihat. Nah, ini bisa menyentuh zona ini. Ya, itulah. Ya, karena kita nggak kelihatan dimensionnya di sana. Atau, ya ini di sini. Yang peak ini dia tes lagi. Oke. Oh, ini volumenya bahaya nih. Oh, bukan nggak bahaya. Anomali ya, Bapak Ibu. Lihat. Bearish candle, lihat volumenya. Sudah valid weekly. Jadi kalau dia volume harganya turun, tapi volumenya naik, itu kita bahaya. Sebaiknya keluar. Tapi ini masih ada harapan karena volumenya turun, harganya turun, dia anomali nih. Price-nya juga turun, artinya belum ada yang buang barang besar di weekly. Kita cek dengan daily-nya, VPA, BRPT. Saya belum menaikkan stop loss pula kayaknya. Ya, belum. Oke ya, jadi kemarin di sini ada alertnya. Oh, dia ada dimension di daily nih. Ini dia. Jadi akan ada tahan. Kalau udah jebol, maka mungkin dia menjadi the best time for selling ya. Mungkin, tapi biasanya dia akan memberikan selling climax, auto resistance, secondary test, naik untuk weekly struktur kecil. Nah, di sini nanti baru dia kita tentukan kemana dia. Oke. Ya, hari ini dia mengatakan no supply. No supply. Ya, no supply, Bapak Ibu, tidak ada supply ya Bapak Ibu, kecil-kecil aja. Dia turun tapi kecil-kecil gitu. Kalau dia turun volumenya besar, itu kita kabur gitu. Jadi stop loss, nanti saya mungkin baru akan menaikkan stop loss di 2000 inilah. Saya belinya di sekitar di sini nih, waktu ekstrim-ekstrim di sini saya beli 700-an averagingnya ya. Oke, tapi udah kena profit taking kayaknya. Kayaknya ada profit taking yang kena, saya lupa. Lupa benar. Oh, kena profit taking sebagian di sini nih. Waktu itu nyusun trading plan-nya jual di sini. Sisanya lihat profit run. Oke ya, saya ingat. Harus lihat dulu karena ada beberapa saham kan. Trading plan itu banyak dia, harus lihat satu-satu. Berikut ini kita cek dengan foreign flow PIF BRPT. Oke, berikut ini ada chart foreign flow untuk BRPT. Bapak Ibu lihat bagaimana volatilitas asingnya. Apakah ini terkait dengan MSCI atau dengan free float? Tapi asingnya ini kayak trader intraday ya Bapak Ibu. Masuk keluar, susah juga mau dilihat konsistensinya. Faktanya hari Jumat dia net buy 18 miliar, dalam 5 hari tercatat net sell 4,1 miliar, dalam 20 hari ada 122,7 miliar net sell, 60 hari 263,2 miliar net sell, dalam 100 hari ada 45,7 miliar asing net sell. Jadi itu dia Bapak Ibu foreign flow untuk BRPT. Saya rasa cukup untuk aftermarket untuk weekly stock analysis. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada saya tersilap lidah ya. Kadang-kadang pengen mengucapkan lain karena tidak pakai skrip saya ngomongnya berdasarkan data, karena kadang-kadang membahas chart ini tapi pikiran saya masih di chart yang sebelah. Itu bisa saya sampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu, practice make perfect. Kalau ada yang bertanya tentang workshop untuk level advance-nya nanti bisa. Kalau untuk yang depannya nanti mungkin saya umumkan bulan depan. Oke, itu saja. Insya Allah kita bertemu di anisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.